Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak semua yang di rumah maupun yang di mana saja? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Robbi kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mana memberikan kita nikmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita. Kedua kalinya, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini dalam video yang akan Pak Uda presentasikan, yaitu pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 pada bab 10, yaitu sholat jamak dan qashar. Nah, anak-anak sekalian, kita simak penjelasan berikut ini. Apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, apa pengertian sholat jamak dan qashar. Kedua, bagaimana pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Mau tahu kejelasannya seperti apa? Mau tahu ketentuannya seperti apa sehingga kita tidak salah, kita tidak keliru ketika dalam kondisi tertentu kita harus atau wajib untuk melaksanakan sholat. Ayo kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Kita mengetahui bahwa sholat merupakan hal yang sangat penting bagi kita umat Islam. Karena apa? Karena sholat ibaratkan sebuah rumah, bahwa sholat itu adalah tiang penyanggahnya. Kalian bayangkan kalau rumah tidak ada tiang penyanggahnya, itu seperti apa? Apakah bisa kokoh? Apakah bisa berdiri? Atau di sebagian tiang itu ada cacatnya? Pasti si rumah akan was-was ketika malam datang, tidurnya nggak nyenyak. Gara-gara apa? Gara-gara tiangnya ada yang mungkin patah satu, atau retak satu, atau yang mau roboh satu, sehingga dalam rumah tersebut kondisinya tidak nyaman untuk dihuni dan akan timbul rasa was-was dalam hati kalau nanti sampai-sampai rumah jadi roboh. Maka dalam kehidupan di rumah itu tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Oke, mau tahu kelanjutannya? Simak penjelasan berikut ini. Bahwa kita ketahui bahwa apabila seseorang itu menjaga sholatnya, maka ia secara langsung adalah menjaga agamanya. Namun apabila seseorang itu meninggalkan sholatnya, maka ia pasti akan merobohkan agamanya. Bahwa sholat merupakan amalan pertama yang dihisab anak-anak sekalian. Allah tidak akan menghisab amalan yang lain sebelum menghisab amalan ataupun sholat kita. Bahwa sholatnya baik, maka semua amal juga baik. Tetapi kalau sholatnya kita buruk, maka semua amalnya kita dianggap buruk. Amalnya baik sebesar apapun amal kita, maka tidak dianggap kalau kita sholatnya masih belum baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana jika ada kendala dalam melaksanakan sholat?
Ada kasuistik di sini. Nah, Islam agama yang sangat sempurna, tidak memberatkan orang Islam dalam melaksanakan suatu ibadah. Contoh misalkan dalam keadaan sakit yang parah ya, ataupun dalam keadaan peperangan, ataupun dalam keadaan kita perjalanan jauh. Nah, kasuistik seperti ini itu jangan diambil kesimpulan kalau kita tidak usah sholat. Ingat tadi bahwa sholat adalah as-sholatu imamuddin. Sholat adalah tiangnya agama. Maka kita juga wajib sholat dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang Pak udah jelaskan tadi. Nah, dalam kondisi yang semacam itu anak-anak, maka Allah akan memberikan kemudahan, akan memudahkan keringanan, yaitu dengan cara apa? Yang pertama adalah sholat jamaah. Yang kedua adalah sholat qashar. Yang ketiga adalah sholat jamaah dan qashar. Inilah bentuk ar-rahimnya Allah kepada kita, bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga dalam kondisi tertentu kita masih diberikan kesempatan untuk dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Menjalankan sholat. Ayo kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama adalah sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah adalah sholat fardu yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu saja. Semisal sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Ini sudah ada pasang-pasangannya yang sudah ditentukan oleh syarat agama Islam kita. Tidak boleh anak-anak kita selang-selingkan atau kita pasangkan yang bukan pasangannya. Contoh misalkan sholat duhur dengan sholat isya tidak boleh. Sholat maghrib dengan sholat asar juga tidak boleh. Karena semua sudah diatur. Nah, bagaimana dengan sholat subuh? Apakah juga dijamak? Jawabannya adalah tidak bisa dijamak, karena sholat subuh adalah sholat yang sendirian ya, sholat yang tidak ada pasangannya atau alon. Nah, perlu anak ketahui bahwa sholat jamak tidak mengurangi jumlah rakaatnya. Sholat duhur tetap pada rakaatnya, yaitu 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 3 rakaat. Nah, bagaimana pelaksanaan sholat ini anak-anak? Bahwa sholat jamaah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama dinamakan sholat jamaah takdim, yaitu menggabungkan 2 sholat fardu dilaksanakan pada waktu sholat pertama. Misal sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur, karena sholat duhur adalah sholat yang pertama, sedangkan sholat asar adalah sholat yang kedua. Kemudian sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, karena sholat maghrib adalah sholat yang pertama, sedangkan sholat isya adalah sholat yang kedua. Kemudian jamak takhir. Jamak takhir itu apa? Jamak takhir adalah menggabungkan 2 sholat fardu dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Semisal duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu asar, karena sholat asar adalah sholat yang kedua. Sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu isya, karena sholat isya adalah sholat yang kedua. Gimana anak-anak? Paham? Udah paham? Kita akan melanjutkan lagi. Kemudian sholat ini hanya boleh dilakukan ketika yang pertama dalam kondisi sakit yang butuh istirahat total, dan yang kedua adalah perjalanan jauh yang menempuh jarak kira-kira 80,640 km, atau
perjalanan yang melewati 2 sholat fardu. Itu adalah sholat atau sebab kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ingin tahu selanjutnya, anak-anak? Check it out. Kemudian, sholat yang dilaksanakan dengan cara meringkas, bilangan rokaatnya 4 rokaat jadi 2 rokaat, dan inilah yang dinamakan sholat qashar. Qashar artinya meringkas. Yang diringkas apanya? Yang diringkas itu ada rokaatnya, bukan waktunya yang diringkas. Nah, dasar dari sholat qashar ini dalam surah An-Nisa ayat 101. Kau udah bacakan ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 101. Nah, apa saja sholat yang bisa diqashar, anak-anak? Sholat yang dapat diqashar itu adalah ada 3 macam, yaitu sholat duhur, kemudian sholat asar, selanjutnya adalah sholat isya. Karena jumlah dari masing-masing sholat itu jumlah rokaatnya adalah 4, dan jumlah 4 rokaat itu bisa diringkas menjadi 2 rokaat. Nah, maka oleh karena itu tidak ada yang namanya qashar taqdim dan qashar ta'khir karena cuma meringkas. Oke, penasaran dengan materi selanjutnya? Check it out. Kemudian sholat qashar, ya, sholat yang boleh dilaksanakan atau sebab-sebab kita boleh melaksanakan sholat qashar. Yang pertama adalah perjalanan sehari semalam. Ketentuannya perjalanan ini sama dengan sholat jamak. Kemudian terjadi peperangan. Karena dalam peperangan ini bisa mengakibatkan kondisi atau mental ataupun keadaan yang tidak kita inginkan karena bisa berbahaya. Oleh karena itu, kita dipermudah oleh Allah. Dalam kondisi seperti itu, kita boleh untuk mengqashar sholat kita. Selanjutnya adalah sholat jamak dan qashar. Apa itu sholat jamak dan qashar? Yaitu sholat fardu yang dikerjakan dengan cara digabungkan waktunya dan diringkas rokaatnya. Ingat, di garis bawah ya anak-anak ya, digabungkan waktunya dan diringkas rokaatnya. Ini adalah penggabungan antara sholat jamak dan qashar. Nah, apa saja sholat yang bisa dijamak dan qashar? Yang pertama adalah sholat duhur dan sholat asar. Ini adalah sholat yang bisa dijamak dan diqashar, ya. Kemudian sholat maghrib dan sholat isya, ini juga bisa dijamak, tetapi khusus sholat maghrib tidak bisa diqashar. Karena apa? Bilangan rokaatnya kurang dari 4. Kalau sholat duhur bisa diringkas, yang tadinya 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Sholat asar juga sama, yang tadinya 4 rokaat bisa diringkas jadi 2 rokaat. Sholat isya juga begitu, dari 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Khusus sholat maghrib tidak bisa karena jumlahnya 3 rokaat, jadi tetap 3 rokaat. Nah, sholat jamak qashar taqdim berarti dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Di sholat duhur dan sholat asar
dikerjakan pada waktu duhur. Sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Sedangkan sholat jamak qashar takhir adalah dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Contoh misalkan sholat maghrib dan sholat isya, maka dikerjakan di waktu isya, mengerjakan sholat isya dulu 2 rakaat, selanjutnya mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Gimana anak-anak? Sudah paham? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Nah, sholat jamak dan qashar saat ini boleh dilaksanakan ketika yang pertama perjalanan sehari semalam atau perjalanan jauh, misal dari Pati Jakarta, Pati ke Surabaya, Pati ke Lamongan, Pati ke Jogja. Itu membutuhkan waktu yang lama. Atau melewati 2 kali sholat fardu. Atau terjadi peperangan. Ini juga kita disunahkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Selanjutnya anak-anak, gimana sih tata cara kita melakukan ketiga sholat tersebut, yaitu sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Tetap sama dengan sholat biasa, ya. Tapi juga ada perbedaan-perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Yang pertama adalah niat. Ya, kita niat dulu anak-anak. Nanti pelafalan niat Pak udah sisipkan di bagian akhir di presentasi ini. Yang kedua adalah melakukan sholat seperti biasa dari mulai takbir sampai salam. Takbiratul ihram sampai salam. Nah, ini yang membedakan ya dengan sholat pada umumnya, sholat fardu pada umumnya, yaitu kembali berdiri kemudian iqomah untuk menandakan pergantian antara 2 sholat fardu, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Setelah iqamah, kemudian melanjutkan untuk melakukan sholat yang kedua. Jika kita mau menjamak sholat. Dan inilah niat sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak dan qashar, ya. Oke, mari kita pelajari dengan seksama untuk niat sholat ini, ya, sehingga kita tidak salah dalam melafalkannya, ya. Karena pelafalan salah maka juga artinya juga salah, ya. Untuk contoh lafal niat zuhur untuk jamak takdim adalah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'at taqdimi mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya berniat salat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian contoh lafal niat salat asar untuk jamak takdim, ya. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al dhuhri jam'at taqdimi mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Oke anak-anak, kita analisis dulu untuk niat sholat jamak ini, ya. Yang menjadi garis bawah di sini kalau untuk sholat jamak tetap rakaatnya yaitu arba'a raka'atin. Nah di sini, ya, arba'a raka'atin dijamak dengan sholat asar secara jamak takdim, ya. Sholat asar untuk jamak takdim juga sama, asri arba'a raka'atin. Jadi rakaatnya sama, ya, tidak ada perbedaan atau perubahan. Selanjutnya niat sholat jamak takhir
Tadi sholat jamaah tadim, sekarang sholat jamaah takhir ya. Ini juga sama, tidak ada perubahan untuk jumlah rakaatnya ya. Usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jamaah takhiri mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Contoh bacaan niat salat maghrib untuk jamaah takhir. Usalli fardhu maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jamaah takhiri mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Oh iya anak-anak, untuk tata cara ya atau prosedur melaksanakan sholat jamaah takdim ya, yaitu melaksanakan sholat yang pertama dulu baru melaksanakan sholat yang kedua. Contoh misalkan sholat duhur sama sholat asar, maka dilakukan pada waktu duhur, dan yang pertama kali kita laksanakan adalah sholat duhur, baru kemudian sholat asar. Dan sholat jamaah takhir untuk prosedurnya adalah kita melaksanakan sholat di waktu yang kedua. Contoh sholat duhur sama sholat asar dilakukan pada waktu asar. Yang dikerjakan pertama kali adalah sholat asar, baru kemudian sholat duhur. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya niat sholat jamaah qashar takdim ya. Usalli fardhu asri rak'ataini qasran majmu'an ma'al dhuhri jam'at taqdimi mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala ya. Kemudian sholat jamaah qashar maghrib ya, karena maghrib itu tidak bisa diqashar, maka jumlah rakaatnya sama, tidak berubah ya. Kalau tadi sholat asar menjadi usolli fardhu asri rak'ataini, tidak lagi usolli fardhu asri arba'a raka'atin, tapi khusus untuk sholat maghrib tidak boleh atau tidak bisa diqashar, maka tetap jumlah rakaatnya ya. Usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'a isya'i maqsuratin min jamaah taqdimi mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat jamaah qashar takhir ya. Contoh lafal niat sholat asar untuk jamaah takhir adalah usolli fardhu asri rak'ataini qasran majmu'an ma'a dhuhri jamaah takhirin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian contoh lafal niat sholat isya untuk jamaah takhir di qashar adalah usolli fardhu isya'i rak'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jamaah takhirin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Oke anak-anak, itulah yang bisa Pak Uda sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami apa itu sholat jamaah, apa itu sholat qashar, apa itu sholat jamaah dan qashar, beserta ketentuan-ketentuan dan prosedurnya cara melaksanakan sholat jamaah, sholat qashar, dan sholat jamaah dan qashar. Sehingga dalam kondisi tertentu ya, kita tidak bingung apakah harus melaksanakan sholat, apakah diperbolehkan tidak melaksanakan sholat. Ingat anak-anak bahwa sholat wajib hukumnya untuk kita laksanakan dalam kondisi apapun. Yang penting dalam keadaan sadar. Karena Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita ya. Allah sangat cinta sekali kepada kita, sampai hal sekecil itu aja Allah mengasih keringan-keringanan, ruksa-ruksa buat kita semua. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita selalu bersyukur, kita selalu berserah diri, kita selalu bersandar meminta kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui perintah melaksanakan sholat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rakaatnya ya. Usalli fardhu isya'i 4 rakaatin majmu'an ma'al maghribi jama' takhiri mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Contoh bacaan niat salat maghrib untuk jama' takhir. Usalli fardhu maghribi 3 rakaatin majmu'an ma'al isya'i jama' takhiri mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Oh iya anak-anak, untuk tata cara ya atau prosedur melaksanakan sholat jamak takdim ya, yaitu melaksanakan sholat yang pertama dulu baru melaksanakan sholat yang kedua. Contoh misalkan sholat duhur sama sholat asar, maka dilakukan pada waktu duhur, dan yang pertama kali kita laksanakan adalah sholat duhur, baru kemudian sholat asar. Dan sholat jamak takhir untuk prosedurnya adalah kita melaksanakan sholat di waktu yang kedua. Contoh sholat duhur sama sholat asar dilakukan pada waktu asar. Yang dikerjakan pertama kali adalah sholat asar, baru kemudian sholat duhur. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya niat sholat jamak qashar takdim ya. Usalli fardhu asri rak'ataini qasran majmu'an ma'al dhuhri jam'at taqdimi mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala ya. Kemudian salat jamak qashar maghrib ya, karena maghrib itu tidak bisa diqashar maka jumlah rakaatnya sama, tidak berubah ya. Kalau tadi salat asar menjadi usalli fardhu asri rak'ataini, tidak lagi usolli fardhu asri 4 rakaatin. Tapi khusus untuk sholat maghrib tidak boleh atau tidak bisa dikosor, maka tetap jumlah rakaatnya ya. Usolli fardhu maghribi 3 rakaatin majmu'an ma'a isya'i maqsuratin min jama' taqdimi mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat jamak qashar takhir ya. Contoh lafal niat sholat asar untuk jamak takhir adalah usolli fardhu asri rakataini qasran majmu'an ma'a dhuhri jama' takhirin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian contoh lafal niat salat isya untuk jama' takhir diqashar adalah usolli fardhu isya'i rakataini qasran majmu'an ma'al maghribi jama' takhirin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Oke anak-anak, itulah yang bisa Pak Uda sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami apa itu sholat jamak, apa itu sholat qashar, apa itu sholat jamak dan qashar, beserta ketentuan-ketentuan dan prosedurnya cara melaksanakan sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak dan qashar. Sehingga dalam kondisi tertentu ya, kita tidak bingung apakah harus melaksanakan sholat, apakah diperbolehkan tidak melaksanakan sholat. Ingat anak-anak bahwa sholat wajib hukumnya untuk kita laksanakan dalam kondisi apapun. Yang penting dalam keadaan sadar. Karena Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita ya. Allah sangat cinta sekali kepada kita, sampai hal sekecil itu aja Allah mengasih keringan-keringanan, rukhsah-rukhsah buat kita semua. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita selalu bersyukur, kita selalu berserah diri, kita selalu bersandar meminta kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui perintah melaksanakan sholat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.